pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Selamat datang sahabat kreatif. Kali ini kita akan mempelajari prakarya dan kewirausahaan kelas 12 dalam materi kerajinan. Baiklah sahabat kreatif, kita memasuki materi wirausaha berbasis kekayaan lokal dengan submateri perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan di rumah masing-masing. Sebelumnya, mari kita saksikan video pengantar berikut ini. Seorang warga di Bogor memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai PNS demi menekuni hobinya sebagai perajin gitar kayu. Kini gitar produksinya mulai dilirik pasar ekspor ke Eropa dan Singapura. 3 tahun lalu Adi Rahmat meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Adi yang tinggal di perumahan Bilabong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini beralih profesi sebagai perajin gitar kayu. Adi menekuni pembuatan gitar kayu sebab tidak puas dengan gitar pabrikan yang pernah dipakainya. Karena itu, Adi belajar secara autodidak dan mulai menekuni pembuatan gitar. Proses pembuatan gitar ini cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Pertama, kayu yang sebelumnya telah dibentuk, kemudian diamplas dan dihaluskan sebagai permukaan gitar. Setelah halus, masing-masing bagian gitar pun siap disatukan dengan menggunakan lem kayu dan alat pres. Untuk mendapatkan suara yang nyaring dan merdu, Adi memilih kayu mahoni, mangga, dan sono keling. 3 jenis kayu ini dikenal memiliki kualitas bagus yang dapat mempengaruhi suara gitar. Belajar cara membuat gitar itu, sekolah luthier itu lumayan mahal. Kemudian saya membongkar gitar yang udah jadi, gitar yang pabrik, membaca buku, lihat di internet, di YouTube banyak prosesnya. Terus tanya sana, tanya sini, dan eksperimen aja, trial and error, sampai jadi. Meski belum memiliki merek sendiri, gitar hasil karya Adi ternyata sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Bandung, dan Makassar. Dengan bantuan penjualan secara online, kini gitar karya Adi mulai dilirik warga Singapura, bahkan Korea. Ini udah mulai ada pesanan untuk keluar ya. Kalau di Indonesia, produk saya udah sampai Surabaya, Bandung, di Bogor sendiri, Jakarta, terus di Medan udah ada yang nanya, sama rencananya Singapura, Malaysia, dan negara Asia dan Eropanya Swedia kalau nggak salah. Untuk sebuah gitar, Adi menjualnya dengan harga yang bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 15 juta rupiah. Semua sangat tergantung pada faktor kesulitan saat pembuatannya. Harga ini tentu akan naik juga jika sang pemesan memilih ukuran yang berbeda dengan jenis gitar standar. Heru Yustanto, Berita 1 Bogor, Jawa Barat. Baiklah sahabat kreatif, kalian sudah menyaksikan tayangan video pengantar yang memberikan semangat pada kita untuk berani memulai suatu usaha tanpa ragu-ragu jika kita memiliki bakat atau hobi yang berguna. Baiklah sahabat kreatif, adapun kompetensi dasar kerajinan yang akan kita pelajari di kelas 12 adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kompetensi dasar yang kedua adalah kompetensi 4.1, yaitu menyusun perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya,
administrasi, dan pemasaran. Adapun tujuan formal dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah cipta, rasa, karsa yang berujung pada kreativitas, sensitivitas, psikomotor yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk berupa karya, kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Baiklah sahabat kreatif, kehidupan dan berkehidupan manusia membutuhkan keterampilan tangan yang disebut juga dengan kerajinan untuk memenuhi standar minimal dan kehidupan sehari-hari sebagai kecakapan hidup. Keterampilan harus menghasilkan karya yang menyenangkan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta mempunyai nilai kemanfaatan yang sesungguhnya. Maka, pelatihan berkarya dengan menyenangkan harus dimulai dengan memahami estetika atau keindahan sebagai dasar penciptaan karya selanjutnya. Pelatihan mencipta, memproduksi, dan memelihara karya dalam memperoleh nilai kebaruan akan bermanfaat untuk kehidupan manusia selanjutnya. Prinsip mencipta yaitu memproduksi atau membuat dan mereproduksi atau membuat ulang, diharapkan meningkatkan kepekaan terhadap kemajuan zaman sekaligus mengapresiasi teknologi kearifan lokal yang telah mampu mengantarkan manusia Indonesia mengalami kejayaan di masa lalu. Mari kita lihat bagan proses penciptaan karya. Selalu dimulai dengan ekspresi kreatif, kemudian rasionalisasi, dan penerapan. Adapun proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan pada setiap semester dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pencarian data, kemudian analisis data, dilanjutkan dengan berkarya, dan presentasi karya. Pencarian data dapat dilakukan melalui buku, kunjungan lapangan, atau ke tempat wirausaha kerajinan, rekayasa atau budidaya atau pengolahan, wawancara, ataupun melalui pencarian dengan internet. Metode pencarian data dipilih yang sesuai dengan kebutuhan berkarya dan potensi lingkungan sekitar, karena tujuan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah mengembangkan potensi yang ada di daerah sekitar. Tahap analisis data dilakukan di kelas berupa aktivitas diskusi dan membuat rancangan produk. Tahapan berkarya atau membuat produk dilakukan di kelas atau di lingkungan sekitar sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Tahap yang terakhir adalah presentasi hasil yang dapat dilakukan di sekolah dengan melibatkan guru, peserta didik maupun orang tua dan pihak lain di luar sekolah agar terjadi proses apresiasi terhadap karya yang telah dihasilkan dari proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Presentasi dapat berupa presentasi oral, demonstrasi penggunaan produk, pameran, ataupun penjualan karya, seperti yang nampak pada bagan di samping. Dimulai dengan pencarian data, dilanjutkan dengan analisis, dilanjutkan dengan berkarya, dan diakhiri dengan presentasi. Baiklah sahabat kreatif, sampailah kita pada bagian penugasan. Tugas 1, mengenali diri dan membuat kelompok usaha. Karena kondisi saat ini adalah pandemi, maka tidak perlu membuat kelompok usaha. Usaha ini dapat kita lakukan secara mandiri di rumah kita masing-masing. Pada tugas 1, yang dibutuhkan adalah kenali diri Anda. Apa yang menjadi keunggulan Anda? Apakah mendesain produk kreatif, menghitung keuangan, menggambar iklan, terampil dalam membuat produk? Setiap orang tentunya bisa memilih lebih dari satu keahlian.
Tulislah keahlianmu tersebut pada selembar kertas, boleh dilengkapi dengan gambar agar lebih informatif dan menarik. Selanjutnya ke tugas kedua, yaitu identifikasi kebutuhan pasar lokal. Amati lingkungan Anda, suhu udara, adat kebiasaan, kegiatan, dan lain-lain. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan? Identifikasi sebanyak-banyaknya kebutuhan yang ada di pasar lokal. Diskusikan dengan teman Anda. Identifikasi kebutuhan produk yang sudah ada maupun ide untuk produk yang belum ada, serta pasar sasarannya. Tuliskan pada LK2. LK2, identifikasi kebutuhan pasar lokal dalam bentuk tabel. Kolom pertama nomor, kolom kedua kebutuhan, kolom ketiga produk atau ide, dan kolom keempat pasar ataupun sasaran. Setelah itu, silahkan kumpulkan semua tugas baik tugas 1 maupun tugas 2 ke classroom kita sesuai petunjuk yang diberikan. Baiklah sahabat kreatif, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.